Presiden Iran Ebrahim Raisi dikonfirmasi telah meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Pegunungan Barat Laut pada Senin 20 Mei 2024. Stasiun televisi pemerintah Iran dan beberapa kantor berita semi pemerintah seperti Tasnim dan Mehr News Agency melaporkan Presiden Raisi dan 8 orang lainnya yang ada di helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat itu tidak selamat. Raisi meninggal dunia bersama Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, usai helikopter yang mereka tumpangi jatuh di daerah pegunungan hutan Dismar antara kota Farzagan dan Cholva di Provinsi Azerbaijan Timur akibat kabut tebal. Menurut laporan media lokal, Raisi tengah menuju kota Tabriz di barat laut Iran setelah kembali dari daerah perbatasan Iran-Azerbaijan untuk meresmikan bendungan Kizkhalasi dan Khodaffarin. Kepala Asosiasi Bulan Sabit Merah Iran mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah bahwa kondisi helikopter tidak baik. Kabut tebal mempersulit pencarian di lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi pendaratan helikopter. Ia mengatakan jarak pandang di kawasan pegunungan dan hutan berkurang menjadi hanya sekitar 5 meter. Daerah ini berjarak sekitar 50 km ke arah utara Tabriz. Diketahui Raisi dipandang sebagai anak didik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan calon penerusnya. Berdasarkan konstitusi Iran, jika Raisi meninggal, maka wakil presiden pertama yakni Mohammad Mokhber yang akan menjadi presiden selanjutnya. Satu di antara terpidana pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, ternyata mengaku tidak kapok di penjara. Dengan percaya diri, Ucil mengaku dirinya tidak akan mati membusuk di penjara. Diketahui Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tidak kapok setelah membunuh Vina hingga di penjara. Dilansir dari Tribun Jabar, di dalam penjara pun Ucil dikenal masih bertingkah bak jagoan. Ia bahkan disebut mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Ia tinggal di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Ia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang ponsel. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Diketahui Ucil sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun ia dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Pesawat latih jenis Teknam P2006T dengan nomor registrasi PKIFP jatuh di daerah BSD Tangerang Selatan, Banten pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 13.50 siang waktu Indonesia Barat. Akibat insiden pesawat jatuh di BSD tersebut, semua awak dan penumpang atau 3 orang di dalam pesawat meninggal dunia. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati menyampaikan pesawat itu milik Indonesia Flying Club atau Perkumpulan Penerbang Indonesia. Korban atas nama Kapten Pulu Darmawan selaku pilot, Kapten Suwanda selaku co-pilot, dan Farid Ahmad selaku engineer. Sebagai informasi, pesawat latih jenis Teknam P2006T merupakan jenis pesawat komersial yang dapat disewakan bagi umum untuk wisata udara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari menerangkan pesawat awalnya lepas landas dari Bandara Pondok Cabe pada Minggu 19 Mei pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Pesawat lalu mendarat dengan selamat di Bandara Salakan Negara, Tanjung Lesung. Di lokasi tersebut, pilot pesawat memberikan informasi
akan melakukan take off untuk kembali mendarat di Bandara Pondok Cabe pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Pesawat baru pulang dari melaksanakan tugas survei di Tanjung Lesung, Banten karena hendak mengikuti air show. Sebelum kembali mendarat dengan selamat di Bandara Pondok Cabe, pesawat latih itu jatuh di Jalan Raya Serpong dekat lapangan Sunburst BSD, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada pukul 13.50. Seorang saksi yang berada di dekat Sinarmas World Academy BSD, Rafael, mengatakan ia melihat pesawat tersebut terbang dengan kondisi oleng atau kehilangan tenaga. Sebelum kecelakaan terjadi, saksi mata di lokasi kejadian juga mendengar pilot sempat berteriak minta tolong. Tak lama berselang, pesawat terbang turun ke arah lapangan Sunburst secara tidak terkendali. Pesawat sempat menabrak dahan pohon trembesi, kemudian terjatuh di pinggir lapangan Sunburst BSD dengan bagian kepala pesawat membentur permukaan tanah terlebih dahulu. Atas kejadian tersebut, 3 orang yang berada di dalam pesawat dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga kini, polisi bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih menyelidiki penyebabnya. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menyampaikan pada saat pesawat jatuh sempat terjadi hujan deras. Namun pihaknya tidak berwenang untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan pesawat terkait faktor cuaca. Sementara itu, ketiga korban meninggal berhasil dievakuasi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban yang sudah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rombongan calon jemaah haji Kabupaten Jember 2024 mulai diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya untuk selanjutnya ke Tanah Suci pada Senin 20 Mei 2024. Rombongan pertama yang diberangkatkan adalah CJH dari kelompok terbang atau Kloter 36. Mereka dilepas oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, jajaran pejabat Pemkab Jember, dan Kemenak Jember dari depan Pendapa Wahya Wibawa Graha. Sebelum berangkat, terlihat seorang muazin mengumandangkan azan dan iqomah di depan bus calon jemaah haji yang telah bersiap di depan Pendapa Bupati Jember. Tampak anggota keluarga para calon jemaah haji yang mengantarkan mereka meneteskan air mata ketika muazin mengumandangkan azan. Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan di kloter 36 ini ada lebih dari 300 orang. Mereka diberangkatkan perdana menggunakan 8 armada bus. Para CJH berangkat ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan besoknya akan langsung terbang ke Tanah Suci Mekah dari Bandara Juanda. Ia menuturkan pada tahun ini ada 2.695 orang jemaah haji Kabupaten Jember yang menjalankan rukun Islam nomor 5 tersebut. Mereka terbagi dalam 7 kloter pemberangkatan. Dari kloter 36 hingga kloter 42, total ada 62 bus yang akan memberangkatkan sejak tanggal 19, 20 hingga 21 Mei 2024. Hendy menjelaskan, pemerintah Kabupaten Jember melakukan pengawalan terhadap armada pengangkutan CJH itu hingga ke Asrama Haji Sukolilo. Pemkab Jember juga menyediakan sarana transportasi dan akomodasi kepada para jemaah yang berangkat tahun ini. Hendy pun mengimbau kepada para jemaah untuk mengirit tenaga ketika masih menjalankan umroh di Arab Saudi, agar nantinya tidak kecapean ketika melaksanakan rukun haji. Selain itu, Hendy mengaku akan mengusulkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penambahan pendamping haji daerah atau PHD, mengingat jumlah jemaah haji dari Kabupaten Jember setiap tahunnya semakin bertambah. Di tahun ini jumlah jemaah haji dari Kabupaten Jember hampir menyentuh angka 2.700. Kemungkinan tahun depan bisa mencapai 3.000 jemaah. Sehingga pihaknya mengusulkan untuk menambah PHD dari yang awalnya 10 menjadi 20. Dan Tribunnews, berikut kita simak bersama wawancara dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Alhamdulillah malam hari ini tanggal 19 Mei 2024 kami baru saja bersama Pak Wabub, Pak Kemenak dan Kabak Kesra dan tim penyelenggara PKK memberangkatkan jamaah haji pertama dari Kabupaten Jember
di kloter pertama ini, di kloter 36. Kita ada 36 sampai kloter ke 42. Ada 62 bis yang insya Allah kita berangkatkan tanggal 19, 20, dan tanggal 21. Dan ini ada 300 lebih jamaah haji kita, 8 bis. Insya Allah akan menuju ke kota Tanah Suci Mekah. Dan ini hari ini, dari malam hari ini, pagi hari ini, menuju ke Surabaya, ke Sukolilo, terus insya Allah besok langsung akan kita lagi. Untuk hari ini berapa kloter yang hari ini sebentar lagi jam 1 kita ada lagi 9 bis, ada 336 dari kloter 37, dan ini insya Allah juga akan kita berangkatkan, dan besok pagi juga terusin berlangsung terus, besok pagi dan besok siang dan malam hari lagi, jam pagi hari lagi sampai ke besok lusa. Dalam proses pengawalannya nanti Pemkab seperti apa? Ya, Pemkab kita kawal sampai ke Surabaya tentunya, dan pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sarana prasarananya, akomodasi. Kami siapkan Pemkab Jember masuk transportasi dan akomodasi. Jadi kami membuat satu grup ya, seperti tahun kemarin kami membuat satu grup WhatsApp dari ketua kloter, pembimbing haji, pendamping haji, daerah itu menjadi satu grup kita, masuk dokter-dokter yang kita miliki kita. Dan kita kami memantau secara langsung, saya sendiri ikut memantau tentang bagaimana ketersediaan obat-obat yang ada, obat-obatan, termasuk memberikan himbauan kepada jamaah haji untuk di awal ini lakukan untuk umroh dulu. Kalau begitu berangkat awal ini kan umroh dulu, proses hajinya kan masih belum umroh. Jadi kalau umroh kita lihat maktab kita, jarak maktab dengan tempat masjid tidak harus selalu ibadah langsung harus masuk ke masjid buru-buru gitu ya. Itu harus sayang tenaga dulu. Ini yang harus kita himbau kepada masyarakat jamaah haji, jangan sampai di awal sering kecapean, nanti pada saat proses hajinya justru nanti sampai tidak terjadi yang tidak diinginkan. Itu kita pembimbing haji kita arahkan ke sana. Ipong Mulisoni mendaftar sebagai bakal calon bupati atau bacabub ke PKB Ponorogo pada Minggu 19 Mei 2024 malam. Pendaftaran mantan Bupati Ponorogo periode 2015-2020 ini merupakan langkah nyata untuk bertarung pada Pilkada Ponorogo 2024. Ipong datang bersama ratusan relawan dan juga anggota DPD Partai Nasdem Ponorogo. Ia disambut oleh Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam, serta jajaran. Ipong mengatakan PKB adalah partai besar dan partai pemenang di Bumi Reog, sehingga menurutnya sebuah kewajiban bagi dirinya untuk mendaftar sebagai bacabub di PKB. Ia juga mengaku hatinya menjadi adem, karena seperti yang diketahui, PKB adalah partai politik yang ada banyak kiai. Ipong mengemukakan bahwa ia ingin kembali menjadi orang nomor 1 di Ponorogo karena permintaan masyarakat. Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam, menjelaskan bahwa Ipong Mulisoni adalah orang ketiga yang mendaftar sebagai bacabub di PKB. Sedangkan yang mendaftar bacawabub adalah Ibnu Alfani Yusuf dan Listiarita. Menurut Ibnu, setelah resmi mendaftar, mereka harus melakukan survei yang akan dilakukan oleh DPP PKB. Lembaga survei tersebut diantaranya ada Polmark Indonesia, Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia atau Pusdiham, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Indikstat Indonesia, serta LSI Jeni JA. Ibnu menegaskan harus ada hasil survei dari lembaga survei yang ditentukan dan minimal ada satu dari lembaga tersebut yang menyetujui untuk resmi menjadi bacabub dari PKB. Dan Tribuners, berikut wawancara dari Ipong Mulisoni dan Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam. Pertama, kalau pendaftaran kan memang mekanisme atau langkah yang harus dilakukan oleh setiap calon bupati lah. Apalagi PKB ini kan partai besar dan hari ini pemenang di Ponorogo. Ya wajib lah bagi saya hukumnya untuk mendaftar di PKB. Yang kedua, saya pribadi dengan PKB itu memiliki hubungan emosional yang panjang. Bahkan sejak PKB berdiri, saya itu ikut walaupun di Kalimantan Timur, mendirikan PKB di Kalimantan Timur. Jadi emosinya panjang sekali. Yang ketiga, kalau diusung oleh PKB itu anyep hatiku ya. Kenapa anyep? PKB ini gue kiai-kiai ya kan ya. PKB tempatnya kiai ya. Jadi ya anyep ya. Saya kan memang di Ponorogo, jadi bukan kembali di Ponorogo.
Tapi alasannya mengapa maju kembali sebagai calon bupati. Permintaan masyarakat yang disampaikan kepada saya, baik ketika saya berkeliling maupun mereka datang ke rumah, termasuk permintaan partai-partai, termasuk dari kader-kader atau pengurus PKB. Permintaan masyarakat itu sederhana aja kok, Pak, jenengan balik lagi, karena ternyata ini jadi masyarakat ya, enak sama jenengan, program pembangunannya banyak, dirasakan masyarakat dan sebagainya. Ya, kalau itu memang kita niatkan sebagai ibadah, ya sudahlah. Sama-sama peluangnya, sama-sama masing-masing calon itu mempunyai peluang yang sama. Pak, ada persyaratan sendiri Pak untuk calonnya sendiri. Survei dan Menjelang pengiriman ke pusat, kira-kira awal Agustus. apa aja yang Utamanya survei oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh DPP. Pak, ini pendaftaran masih dibuka terus Pak? Terus dibuka. Sampai kapan Pak? Ya sampai kira-kira Agustus awal lah. Dan berapa calon yang sini Pak? Baik baca wagubnya? Baca buknya 3, baca wagubnya 2. Ada target nggak Pak untuk berapa kota yang disiapkan untuk calon? Batasan nggak? Nggak ada batasan, cuman ya jangan terus semua orang daftar. Nanti disuruh survei nggak punya duit kan ya. Berarti survei itu nanti wajib ya di Wajib. harus di 12 yang ditentukan DPP. Salah satu dari 12 yang sudah di-list oleh DPP wajib. Nah, siapa Kak? Pertimbangannya sekarang apa kalau nggak survei? Dukun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.